Dibuatlah keputusan oleh hati itu mau sholat berjemaah ke masjid. Maka kaki terasa ringan untuk ke masjid. Anggota badan yang lain akan mengikuti dengan patuh untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena rajanya sudah memerintah, sudah mengeluarkan keputusan untuk pergi ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata diri kita ini adalah suatu kerajaan besar. Kaki, tangan, mata, kepala, semuanya itu adalah merupakan bahagian dari kerajaan diri kita. Oleh karenanya kita lihat raja di kerajaan diri kita. Siapa yang raja di kerajaan diri manusia? Yang jadi raja dalam kerajaan manusia ternyata adalah hati. Lalu kaki, tangan, mata, kepala, semuanya adalah anggota rakyat dari kerajaan yang tunduk kepada komando sang raja. Sang rajanya adalah hati. Oleh karenanya tangan, kaki akan tunduk kepada hati. Mata, telinga, rakyat dia akan tunduk kepada sang raja, yaitunya hati. Kalau sudah karena hati, tidak ada yang berat. Kalau sudah dari hati, tidak ada yang sulit. Kalau sudah karena hati, tidak ada yang jauh. Untuk itu, kalau sudah karena hati, kata orang, dek mato buto, dek hati mati. Kalau sudah hatinya yang menyuruh, maka anggota badan akan mengikuti dengan ringan dan enteng. Tapi kalau hati yang tidak mau, maka hati pun akan berat untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya, kalau hati orang yang sudah mengajak untuk ke masjid, maka bagaimanapun jauhnya masjid akan terasa dekat. Kalau hati yang sudah mengajaknya ke tepi laut, bagaimanapun jauhnya tepi laut akan dekat terasa olehnya. Anggota badan tunduk kepada hati. Inilah yang dikatakan di dalam hadis. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah pada setiap tubuh itu ada segumpal darah. Iza solahat solahal jasad kulluh. Iza solahat solahal jasadu kulluh. Yang apabila baik hati itu, maka baiklah tubuh tersebut. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak hati itu, maka rusaklah tubuh tersebut. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah ia adalah hati. Hati kita harus dijaga. Karena hati itulah yang raja di dalam kerajaan tubuh kita. Hati itulah yang jadi presiden dalam republik kerajaan diri kita. Untuk itu dikatakan hati kita itu presiden kerajaan tubuh kita yang bernama hati itu harus dijaga baik-baik. Karena dia adalah raja dari kerajaan tubuh kita. Untuk menjaganya, rupanya raja ini, dia ada yang mempengaruhinya. Ada yang membisik-bisikinya. Kalau dia dibisiki oleh setan, maka raja nanti akan berpikiran yang buruk-buruk. Lalu akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang buruk. Lalu anggota badan akan tunduk kepada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh sang raja tadi, yaitu oleh hati. Jangan sampai dibisiki oleh yang jahat-jahat. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dinyatakan
di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kalau surah bin nas, malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang biasa bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya kita selalu diajarkan untuk berta'awuz dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Supaya apa? Supaya hati kita tidak dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Lalu di balik itu ternyata kita harus sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, presiden dari republik tubuh kita ini, yaitu hati tadi, maka dia akan mendapatkan bisikan-bisikan kebaikan berupa ayat-ayat. Dan itu adalah akan melahirkan nanti keputusan-keputusan yang baik dari raja kita itu. Bila sang raja hati kita membuat keputusan-keputusan yang baik, maka anggota tubuh kita ini akan menjalankan yang baik-baik pula. Kenapa? Karena dia tunduk kepada raja. Rajanya membuat keputusan-keputusan yang baik, lalu anggota badan akan tunduk untuk melaksanakan keputusan itu. Umpamanya kata raja kerajaan tubuh kita, yaitunya hati itu, dia berkata, nanti kita mau sholat ke masjid. Dibuatlah keputusan oleh hati itu mau sholat berjemaah ke masjid. Maka kaki terasa ringan untuk ke masjid. Anggota badan yang lain akan mengikuti dengan patuh untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena rajanya sudah memerintah, sudah mengeluarkan keputusan untuk pergi ke masjid. Begitu juga kalau hati sudah membuat keputusan di sepertiga malam yang akhir ini mau melaksanakan sholat tahajud, maka anggota badan seluruhnya akan ringan dan patuh saja untuk melaksanakannya. Tapi jika raja itu benar yang tidak mau, raja itu benar yang tidak membuat keputusan untuk kebaikan, maka anggota badan tidak akan melaksanakan apa yang dikatakan dengan kebaikan itu. Bayangkan kalau sang raja dalam kerajaan tubuh kita membuat keputusan untuk yang buruk-buruk. Dia mau berjudi, dia mau minuman keras. Ada keputusan itu pada sang raja hati tadi, maka akhirnya anggota badan akan mematuhi, akan mengikuti keputusan-keputusan yang dibuat oleh sang raja. Ternyata sang raja itu adalah hati. Oleh karenanya, jaga hati kita, jangan sampai dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Bila datang bisikan setan, cepatlah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita harus banyak dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hati kita harus sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga raja kita akan membuat keputusan-keputusan yang terbaik. Lalu anggota tubuh kita ini akan menjalankan keputusan-keputusan yang baik itu. Lalu selamatlah kita dunia dan akhirat. Ini saja yang kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.